Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar lapisan bumi bersama Ibu Simanjunta. Bumi merupakan planet ketiga yang ada pada sistem tata surya ataupun pada galaksi Bima Sakti. Coba perhatikan video ini nak. Ini adalah alat teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA untuk mengamati bagaimana kondisi bumi yang kita tinggali ini. Jadi, melalui teleskop Hubble dinyatakan bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaannya saja. Ketika bola kita potong, maka bagian dalam bola itu adalah kosong. Jadi, apakah planet kita juga kosong di bagian dalamnya seperti bola? Untuk memahami hal ini, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar telur yang mentah yang dibelah dan telur yang sudah direbus juga dibelah. Dan ada gambar bawang merah. Dari gambar ini kita bisa menyatakan bahwa telur memiliki lapisan yang tersusun atas. Ini dinamakan apa nak? Cangkang ataupun kulit telur. Baru dia ada yang namanya putih telur dan kuning telur. Untuk bawang merah juga memiliki lapisan-lapisan umbi. Seperti lapisan telur dan bawang merah tadi, jadi hingga saat ini Bumi merupakan planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui dapat menunjang kehidupan di bumi, di mana pada bumi terdapat beberapa komponen-komponen. Nah, lihat di gambar ini, nah, ada dia air, ada udara, dan ada juga tanah, di mana ketiga komponen ini dapat mendukung proses kehidupan di bumi. Di samping itu, pada bumi terdapat juga berbagai mineral. Ini mineral ya nak ya. Ada juga emas, besi, batu bara, di mana mineral-mineral ini dapat dieksplorasi ataupun dapat ditambang hingga sampai kedalaman tertentu, seperti tambang emas PT Freeport di Papua yang memiliki kedalaman sekitar 1785 meter. Inilah bentuknya nak. Ditambang dia sampai ke dalam bumi. Ada juga tambang batu bara. Ini merupakan dari tambang batu bara ya nak ya, yang ditambang ataupun dieksplorasi, di mana tambang batu bara ini kedalamannya sekitar 100 sampai 350 meter ke dalam bumi. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kedalaman dari bumi memiliki kedalaman tertentu dan penyusun dari bumi ini berbeda-beda juga. Nah, lihat gambar ini nak. Jadi ini dia permukaan luar dari bumi.
Jadi ketika dia dieksplorasi, dia akan memiliki kedalaman tertentu. Nah, ini juga lihat ya nak ya. Dan penyusunnya juga pasti berbeda-beda. Dan pada bagian dalam bumi kita ini juga terdapat cairan. Seperti apa cairan yang ada dari dalam bumi? Untuk itu, mari kita perhatikan video berikut ini. Video ini adalah video dari gunung meletus, di mana gunung meletus pastinya dia mengeluarkan lava. Jadi lava itu adalah magma yang keluar dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Jadi, bumi yang kita tinggali ini memiliki beberapa lapisan-lapisan penyusun, di mana lapisan-lapisan penyusun itu mulai dari lapisan yang paling luar sampai lapisan yang paling dalam. Lapisan bumi. Jadi pada gambar ini bumi itu memiliki lapisan yang pertama itu ada kerak bumi, ini bagiannya ya nak ya. Ada mantel bumi yang ini ya nak. Ada inti luar bumi yang merah ini ya nak. Dan ada inti dalam bumi, atau bisa juga digambarkan seperti ini nak. Nah, bagian yang ini dia adalah kerak bumi. Yang merah di sini adalah mantel bumi. Yang kuning tua ini dia adalah inti luar bumi. Dan yang paling tengah ini adalah inti dalam bumi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kerak bumi. Nah, lihat lagi gambar ini nak. Ini tadi adalah gambar dari kerak bumi. Bagaimana ciri-ciri dari kerak bumi? Yang pertama, dia merupakan lapisan terluar bumi dan tempat berlangsungnya kehidupan. Yang kedua, memiliki ketebalan 70 km dan terdiri dari lapisan tanah dan bebatuan. Yang terakhir, terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, besi, magnesium, aluminium, natrium, kalsium, kalium, dan silikon. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini kalau kita lihat, ini merupakan bagian dari kerak bumi. Jadi kerak bumi itu ada dua nak. Yang pertama kerak benua. Kalau kita lihat gambar ini nak, berarti itu adalah daratan. Dan yang kedua ada kerak samudra, berarti itu menyatakan lautan. Bagaimana perbedaan kerak benua dan kerak samudra? Nah, kita lihat ini tadi apa nak? Kerak benua, yaitu daratan. Dan yang ini adalah kerak samudra, yaitu adalah lautan. Nah, kita akan bahas perbedaannya. Kalau kerak benua disebut juga lapisan silisium aluminium, sedangkan kerak samudra disebut lapisan silisium magnesium. Kerak benua itu tersusun atas batuan granit, sedangkan kerak samudra tersusun atas batuan basalt. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20-70 km, sedangkan kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km.
Untuk unsur pembentuk kerak benua, unsur pembentuk utamanya itu terdiri dari mineral silikat yang kaya akan aluminium, potasium, dan sodium. Sedangkan unsur pembentuk utama dari kerak samudra adalah mineral silikat yang kaya magnesium, besi, kalsium, dan sedikit aluminium. Coba lihat gambar ini juga, Nak. Ini merupakan gambar kerak bumi. Kerak bumi yang terjadi karena adanya proses endogen yang menyebabkan daratan tidak rata, seperti terbentuknya gunung, ini anak ya, ada bukit dan yang lainnya. Yang kedua, mantel bumi. Nah, coba lihat gambarnya, Nak. Ini dia mantel bumi, anak ya. Mantel bumi memiliki ciri-ciri. Jadi mantel bumi itu merupakan lapisan berbatu dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Mantel bumi itu terdiri dari ada astenosfer. Jadi astenosfer ini merupakan bebatuan yang mengalir dengan kedalaman sekitar 200 km. Dan ada juga litosfer yang terdiri dari bebatuan keras dengan kedalaman antara 50 hingga 120 km. Berdasarkan penyusunnya, mantel bumi terdiri dari dua. Yang pertama ada mantel luar. Ciri-cirinya mantel luar lebih tipis dan berada sekitar 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan temperaturnya sekitar 1400 sampai 3000 Kelvin. Dan yang terakhir tersusun atas logam-logam padat. Yang kedua adalah mantel dalam. Ciri-cirinya berada sekitar 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Jadi yang ini tuh ya, Nak ya. Dan temperaturnya sekitar 3000 Kelvin. Jadi lebih tinggi suhunya di mantel dalam daripada di mantel luar. Tersusun atas logam-logam cair. Inti bumi. Inti bumi berarti yang paling dalam ini, anak ya. Inti bumi ada dua. Yang pertama ada inti luar, yang ini anak ya. Memiliki ciri-ciri terletak di kedalaman 2890 sampai 5150 km di bawah permukaan bumi. Dan suhunya sekitar 4000 sampai 500 Kelvin. Dan unsur penyusun utama dari inti luar adalah besi dan nikel. Yang kedua, inti dalam. Ciri-cirinya berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari bumi. Dan terdapat di kedalaman 5150 sampai 6370 km. Dan suhunya mencapai 5500 Kelvin. Jadi sangat panas di inti dalam bumi ini, anak. Dan tersusun atas besi, nikel, ada juga dia belerangnya, karbon oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase yang kecil. Jadi ingat, inti luar dan inti dalam, unsur penyusunnya itu ada besi dan nikel. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya, Nak.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.